Bank Indonesia kembali menggelar sebuah event yang bertujuan untuk mewujudkan salah satu visi Indonesia dalam meningkatkan ekonomi syariah. Event ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah Festival Syariah atau yang biasa kita kenal dengan Fesyar. Festival Syariah kali ini mengangkat tema sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah. Akan banyak sekali hiburan dan produk-produk yang akan dipamerkan di event kali ini. Maka dari itu, kalau misalnya sudah penasaran, kita sudah berada di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jamaah Kopdar. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Wah, luar biasa. Mungkin yang lagi ngantor ini sudah persiapan pulang atau mungkin sudah di perjalanan ya. Atau mungkin yang sudah libur sekarang lagi nyiapin kopinya sambil diseruput ya teh manisnya, kopi manisnya sambil menyaksikan Kopi Darmo spesial persembahan Bank Indonesia Jawa Timur. Oke, di sini di episode kali ini kita akan membahas seputar sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah. Tentunya Indah tidak sendiri, di samping Indah sudah kita hadirkan yaitu Bapak M. Nur Nugroho selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Indah. Masya Allah. Ini kalau misalnya dari namanya sudah ada nama panggungnya tadi ya, saya dibisikin sedikit. Kalau kita bisa menyapanya dengan Bapak Nunu, betul ya Pak? Betul, iya, Mbak Pak Indah. Nunu. Bagaimana Pak Nunu kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ini habis dari kantor apa dari mana ini Pak Nunu? Iya, tadi dari kantor langsung. Masya Allah, langsung ya melipir ke TV 9 karena kalau misalnya kita dengar-dengar atau mungkin tadi Indah kepoin ya di medsosnya Bank Indonesia Jawa Timur ini ya, Provinsi Jawa Timur, ada yang namanya Fesyar, Festival Ekonomi Syariah. Nah ini benar-benar gencar sekali, ada banyak sekali info-infonya, kegiatannya juga banyak sekali. Betul. Tapi Indah penasaran nih Pak Nunu, kira-kira Fesyar ini seperti apa sebenarnya? Boleh? Iya, jadi Fesyar ini bentuknya Festival Ekonomi Syariah ya Mbak Indah. Jadi di sini ada berbagai macam kegiatan, ada banyak event. Itu kalau boleh mungkin dibagi menjadi 3 ya, kelompok besarnya. 3 kelompok besar. Jadi ada Syariah Economic Forum, itu isinya ada seminar, talk show, dan juga workshop. Oh, gitu. Lalu yang kedua ada business matching, itu isinya kita coba mempertemukan antara UMKM dan pesantren dengan potensial buyer. Oh, ini begitu. bisa dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dan di samping dua agenda itu, kita juga ada satu lagi yang namanya business coaching. Oh, ada business coachingnya juga. Itu seperti apa Pak Nunu? Jadi itu kita coba melatih para UMKM dan pesantren supaya bisa mereka memasarkan produk-produknya itu secara lebih advance gitu ya. Misalnya melalui onboarding, melalui e-commerce. Lalu kita juga membekali para UMKM syariah dan juga pesantren dengan pengetahuan tentang bagaimana pembukuan transaksi dan aktivitas keuangan mereka secara benar. Nah ini nanti ujungnya adalah supaya UMKM itu bisa menyajikan laporan keuangan yang biasanya digunakan untuk akses ke pembiayaan. Biar UMKM ini semakin naik kelas gitu ya. Betul sekali. Luar biasa. Ini makin tertarik saya. Ada yang menarik dari sini. Kira-kira apa yang sebenarnya melatar belakangi penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah di Jawa Timur ini? Apakah akan berkaitan juga dengan mewujudkan visi-visi Indonesia di ekonomi syariah atau mungkin seperti apa Pak Nunu? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di global gitu ya, ekonomi syariah ini menjadi sesuatu yang sedang hype ya, sangat menarik gitu. Karena potensinya sangat besar dan dia dianggap sebagai salah satu source of growth untuk ekonomi global. Nah ini banyak sekali negara-negara yang ingin berkecimpung di dalamnya, di ekonomi syariah ini. Misalnya bahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas non-muslim itu juga ikut di situ. Oh, begitu. Jadi misalnya kayak Australia. Dia itu menjadi salah satu pemasok daging halal untuk dunia.
khususnya untuk Timur Tengah. Iya. Lalu ada lagi Brazil. Hmm. Ini menjadi pemasok untuk daging unggas yang terbesar juga, termasuk mereka memasok ke Timur Tengah. Ada lagi Korea Selatan. Iya. Mereka ingin menjadi pusat tujuan pariwisata yang ramah Muslim. Jadi pariwisata syariah lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi ini sangat menarik dan sesuatu yang kita nggak bisa tinggal diam saja. Karena melihat potensi kita yang sangat besar sebenarnya. Kalau dari sisi penduduk kita jumlahnya besar, lalu mayoritas juga Muslim. Jadi kita punya resources yang sangat besar. Lalu di samping itu kita secara size ekonomi itu dibanding negara-negara anggota OIC atau Organisasi Negara Islam, itu kita GDP size-nya yang termasuk yang terbesar. Oh, termasuk yang terbesar ya? Iya, terbesar di antara yang negara-negara lainnya. Juga di situ kalau kita lihat dari Global Islamic Economic Indicator, itu namanya salah satu indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi syariah, itu Indonesia sekarang ada di peringkat 3. Ada di peringkat 3 secara global itu secara berarti? Global. Masih di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Oh, Masya Allah. Dan posisi 3 ini lebih baik daripada tahun 2022, kita masih di peringkat 4. Oh, jadi kita sudah ada naik satu nih, level naik lagi ya? Dan sebenarnya potensinya itu kita bisa jadi nomor 1 gitu, karena tadi penduduk, size ekonominya besar. Oleh karena itu kita perlu mendorong perkembangan ekonomi syariah ini. Nah, kita di Bank Indonesia tentu saja ingin ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah melalui Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Jawa ini. Itu salah satu latar belakangnya ya. Jadi kita coba ikut kontribusi dengan mendorong ekonomi syariah nasional supaya bisa naik kelas lah, semakin maju. Semakin maju lagi. Kalau misalnya ini sebelum kita terlalu jauh ini ya, saya melihat temanya tadi sinergi untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah. Ini saya penasaran, kenapa mengambil tema ini untuk di tahun ini kira-kira? Mungkin bisa dijelaskan ini karena jamaah Kopdar juga bertanya-tanya, kenapa temanya harus mengambil yang seperti ini, Pak Nunu? Jadi memang temanya adalah untuk kata yang pertama yang paling utama adalah sinergi. Kenapa harus sinergi dulu yang diutamakan? Iya, untuk mengembangkan ekonomi syariah itu tantangannya besar sekali dan membutuhkan resources yang sangat banyak. Oleh karena itu, masing-masing pelaku itu tidak bisa bergerak sendiri. Betul. Akan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif kalau kita mengkolaborasikannya, mensinergikannya menjadi satu. Itu yang kita coba usung di sini. Kenapa kita pakai kata kuncinya itu sinergi. Nah, untuk memperkuat ketahanan, ini sebenarnya kita sudah cukup punya ketahanan dari kinerja ekonomi kita yang relatif bagus dibanding ekonomi global yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Yang sedang tidak baik-baik saja. Iya, karena banyak konflik di sana-sini. Karena ada banyak sekali konflik di sana dan sini. Oke Pak Nunu, ini sepertinya kita harus tahan-tahan dulu supaya jamaah Kopdar ini makin penasaran. Jamaah Kopdar, kita masih bersama dengan Pak Nunu. Ya, kita akan mengubrak-ngabrik apa aja sih yang ada di FESYAR, persembahan dari Bank Indonesia ya. Persembahan dari Bank Indonesia seluruh provinsi Jawa ya. Ada Provinsi Jawa Timur, ada Jawa, mana lagi nih Pak? Dari Banten juga, DKI juga ada ya, tapi spesial sekali yang kita bahas di episode kali ini adalah yang diadakan di Surabaya atau disupport oleh Bank Indonesia Jawa Timur. Oke, sebelum itu, karena di sini sepertinya mejanya kosong ini ya Pak. Sebentar izin saya ambilkan minum dulu ya Pak. Wah, ini luar biasa. Ini spesial sekali ya, jamaah Kopdar ini sudah buatkan Kopi Darmo ini ya untuk Pak Nunu. Silakan Pak Nunu, ini saya taruh di sini mungkin ya. Nah, silakan. Boleh diminum. Dianggap seperti rumah sendiri Pak Nunu. Oh iya. Masya Allah. Minum ya. Silakan, Masya Allah. Oke, ya. Oke, luar biasa. Mantap ya. Mantap kopinya. Mantap kopinya. Oke, jamaah Kopdar, kita masih akan bertanya-tanya kepada Pak Nunu ya. Kalau misalnya melihat FESYAR di tahun 2024 ini, apakah ini yang pertama atau mungkin sebelumnya sudah ada FESYAR lagi?
Sebenarnya ini bukan yang pertama ya. Oh, bukan yang pertama. Ha-ha. Ini kalau dilihat awalnya itu adalah penyelenggaraan ISEF atau Oh, International Syariah Economic Forum. iya. Itu pertama kali diselenggarakan forum internasional tentang ekonomi syariah yang dilaksanakan di Jawa Timur, di Surabaya Di tepatnya. Surabaya tepatnya. Betul, itu tahun 2013, berarti 11 tahun lalu. Nah, dalam perkembangannya kita semakin berupaya mendorong ekonomi syariah ini melalui festival atau forum-forum seperti ini. Jadi Fesyar atau ISEF tadi, nama sebelum Fesyar ya. Oh, sebelum Fesyar itu Di adalah ISEF tadi. ISEF itu menjadi flagship atau puncak festival syariah yang diselenggarakan di seluruh Indonesia. Iya. Dan itu ditarik ke Jakarta jadinya sekarang ISEF-nya. Oh, Sebagai begitu. gantinya di masing-masing wilayah, ada 3 wilayah, wilayah Sumatera, Jawa, dan kawasan timur Indonesia. Oh, begitu. Nah, untuk yang Fesyar Jawa, itu kita selenggarakan di Surabaya sebagai ganti ISEF tadi yang sudah dipindahkan di Jakarta. Oh, begitu. Jadi iya. sebelum ISEF yang merupakan puncaknya, itu Fesyar dilakukan di Sumatera, kawasan timur Indonesia, dan juga terakhir nih di Jawa nih. Di Di Jawa. Fesyar Jawa yang akan kita selenggarakan 13 sampai 15 nanti. 13 sampai 15 September 2024. Betul. Jadi setelah Fesyar Jawa baru nanti puncaknya ISEF itu diselenggarakan di Jakarta bulan Oktober. Bulan Oktober sebagai Puncak puncaknya dari ya. Festival Ekonomi Syariah. Oke, kalau begitu, kalau misalnya kita ingin melihat kira-kira bagaimana perkembangan Fesyar dari tahun ke tahun sejak pertama kali diadakan. Pasti kan sudah ada naik turunnya atau mungkin Iya, tantangan-tantangan yang semakin dihadapi ya dari tahun ke tahun ini. Iya. Kalau kita lihat Fesyar dari tahun ke tahun, itu yang pasti selalu ada peningkatan. Ada peningkatan. Terutama dari sisi partisipasinya. Partisipasi. Iya, di situ bisa kita lihat dari jumlah UMKM atau pondok pesantren yang kita tampilkan dalam Fesyar, terus dari sisi jenis produknya yang ditampilkan, Iya. terus ada lagi sekarang kita juga menampilkan lembaga keuangan. Oh, ada lembaga keuangan Betul, juga ya tadi. lembaga keuangan, dan juga dari sisi pengunjungnya tentu saja. Nah, ini yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu yang berikutnya itu kita bisa lihat peningkatan dari produk atau layanan yang kita tampilkan di Fesyar. Itu selain jumlahnya yang semakin banyak, diversifikasi variasinya juga semakin banyak. Semakin beragam berarti betul. ya untuk jadi acara produk-produk yang halal, produk keuangan, dan juga sekarang bahkan ada pariwisata syariah. Iya, ada pariwisata syariah. Itu sangat menarik sekali untuk dibahas ya. Dan kalau boleh melanjutkan, dari sisi kolaborasi antar lembaga atau antar pelaku di ekonomi syariah itu juga semakin luas, semakin banyak yang terlibat, dan juga otomatis upaya-upaya yang dilakukannya juga semakin beragam dan semakin bervariasi, dan terutama dengan adanya inovasi teknologi itu semakin banyaklah semakin variasinya. Berkembang pesat ya Betul. untuk diferensiasi acara-acara yang dipersembahkan. Betul. Gitu. Oke, tapi Dan satu lagi. ada satu lagi nih. Temanya itu kan selalu bergeser dan kita berusaha untuk selalu relevan. Dan yang untuk tema tahun ini kita ambil tema yang tadi, sinergi memperkuat ketahanan dan juga kebangkitan ekonomi syariah Jawa, tapi lebih difokuskan pada digitalisasi. Jadi nanti yang banyak ditampilkan itu nanti produk-produk digital, upaya-upaya yang dilakukan untuk mendigitalkan berbagai produk syariah ini. Begitu. Oke, tapi kira-kira perbedaan dari Fesyar tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya, atau mungkin apa sih yang paling baru di tahun ini? Mungkin yang mana ini dari sekian banyak kegiatan atau mungkin acara dan agenda yang ditampilkan di tahun ini tuh yang inovasinya yang di sebelah mana ini Pak Nunu? Kalau kita lihat yang paling berbeda adalah dari venue-nya. Oh, venue-nya. Iya, apa yang spesial dari venue tahun ini Pak Nunu? Kalau sebelumnya itu kita biasanya melakukan Fesyar di
misalnya di mall gitu ya, supaya apa namanya, jangkauan luas mungkin ya. tempat berkumpulnya publik gitu ya, Iya, masyarakat. betul. Dan juga ada beberapa tempat lainnya gitu. Jadi pusat di mall, kadang mungkin ada terpisah Ada event-event cabang-cabang lainnya. event yang lain begitu. Nah, tapi kali ini kita coba lakukan penyelenggaranya di masjid. Di Jadi ini masjid? supaya nuansa dan giroh dari syariahnya itu bisa semakin kental terasa ya. Itu yang utama. Walaupun mayoritas memang dilakukan di Masjid Nasional Al-Akbar, tapi ada beberapa event yang tidak bisa kita lakukan di situ, itu kita lakukan di tempat lain. Misalnya untuk halal chef competition, itu kan kita butuh dapur yang profesional yang besar gitu, yang nggak mungkin disetting di Masjid Al-Akbar, jadi kita adakan di tempat lain. Juga ada fashion show, itu kita selenggarakan di mall, di Tunjungan. Tapi kalau untuk pusatnya memang memilih Semua mayoritas dilakukan di Masjid Al-Akbar. Masjid Al-Akbar. Tapi kenapa? Apa alasan yang mendasari untuk memilih, wah sepertinya untuk Faishare tahun ini 2024 kita memilih di Masjid Nasional Al-Akbar saja. Itu atau mungkin ada alasan lain lagi? Salah satunya itu tadi, untuk mendapatkan nuansa giroh yang lebih kuat untuk aspek syariahnya. Kita juga sekaligus semakin mempromosikan mungkin Masjid Nasional Al-Akbar yang merupakan ikon di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Wah, sepertinya ini jamaah Kopdar semakin penasaran karena memang ada banyak sekali ya kegiatan yang ditawarkan di Faishare 2024. Ini kalau misalnya kita sebutkan satu-satu ini bisa bikin makin penasaran ini ya. Maka alhamdulillahirrabbilalamin jamaah Kopdar, kita tadi sudah di-spill tipis-tipis ya terkait dengan Faishare 2024. Apa aja sih yang spesial di Faishare tahun ini? Ternyata salah satunya yaitu pemilihan venue-nya yaitu di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masya Allah, ini bisa membuat ini benar-benar festival syariah yang sesungguhnya ya, karena memang diadakan untuk berpusatnya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada banyak sekali ya pilihan acara-acara atau mungkin agenda-agenda yang ditawarkan kepada jamaah Kopdar. Kita bahas satu persatu mungkin ya Pak Nunung. Pertama dari donor darah. Ini kira-kira untuk teknisnya atau mungkin mengapa juga ada donor darah di Festival Syariah 2024 ini? Iya. Kita juga menyelenggarakan donor darah ini 2 hari, Mbak Ida. Jadi tanggal 13 sampai 14 September 2024. Iya. Itu ini kita adakan karena ini merupakan sesuatu yang kegiatan sosial ya. Dan inklusif. Jadi ini salah satu tujuan ekonomi syariah itu adalah untuk meningkatkan inklusivitas. Iya. Jadi makanya kita selenggarakan ini donor darah. Nah, donor darah ini kita selenggarakan 2 hari dan targetnya itu sekitar 250 sampai 500 orang. 250 sampai 500 orang pendonor, ya. Pendonor. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini berarti bisa terpenuhi. Amin ya rabbal alamin. Berarti ini yang sudah sering mengikuti donor darah ini ya langsung dicatat tanggalnya 13 sampai 14. Berarti betul. dilangsungkan 2 hari ya untuk 2 hari. donor darah ini. Oke. Tadi di awal kita juga sudah di-spill oleh Pak Nunu ada yang namanya business coaching. Ini penasaran. Itu untuk teknisnya, untuk apa materi yang disampaikan, seminar dan workshopnya itu yang seperti apa untuk business coaching ini Pak Nunu? Business coaching ini sebenarnya tambahan untuk mendukung business matching itu tadi. Jadi sifatnya sebenarnya seperti klinik gitu ya. Seperti jadi klinik? Kita bisa konsultasi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh UMKM dan pesantren itu untuk misalnya bisa meningkatkan pemasarannya, pemasaran produknya. Nah ini salah satu yang jadi unggulannya di sini karena temanya tadi fokus di digital. Kita coba mengajarkan atau menyarankan kepada UMKM itu untuk masuk ke market yang market online. Jadi dari di sini, offline
dimasukkan ke online ya, kita jadi coba, hybrid ya. iya betul. Jadi kalau online itu kan tidak terbatas ya, Mm-mm. bahkan marketnya bisa sampai dari luar negeri juga. Iya, karena Gitu. tidak terbatas untuk ruang dan waktu Ha, ya. ha, ha. Jadi yang coba kita kita Diberikan tingkatkan capacity buildingnya itu dalam hal mengemas produknya bagaimana supaya menarik, tampilannya seperti apa, dan juga informasinya itu juga harus lengkap gitu. Jadi karena pembeli online itu kan dia nggak bisa lihat langsung barangnya. Iya. Jadi harus kriteria atau spek barangnya tuh harus jelas, yaitu yang kita coba ajarkan kepada UMKM supaya bisa efektif pemasarannya melalui online market ini. Oh, melalui online market ini. Lalu kira-kira apa ada persyaratan khusus untuk mengikuti bisnis coaching ini? Atau mungkin harus UMKM yang sudah seperti apa? Atau mungkin harus UMKM yang bidang apa? Atau mungkin bebas untuk bisa mengikuti bisnis coaching ini? Iya, ini terbuka sih, bebas. Jadi UMKM yang ikut serta di acara PSR ini, mereka bisa kapan saja kalau membutuhkan konsultasi itu bisa datang di bisnis coaching ini. Oh, luar biasa. Berarti kalau misalnya mungkin punya usaha catering masih bisa ikut, punya usaha tekstil masih bisa ikut, punya usaha yang lain-lain pun masih bisa ikut bisnis coaching ini. Oke, lanjut ya. Ini masih banyak sekali kegiatan-kegiatan spesial yang ditawarkan di PSR 2024 ini. Ada juga lomba-lomba. Nah, ini juga mengajak masyarakat untuk saling berpartisipasi, untuk ikut serta aktif. Iya, dan juga ini ada beberapa temanya itu juga mengunggulkan tentang syariah. Ini mungkin boleh di-spill lagi nih ke jamaah Kopdar. Ada lomba apa aja, Pak Nunu? Kalau lombanya itu banyak. Jadi termasuk di situ mengikut sertakan para UMKM dan juga pondok pesantren. Oh ya. Jadi ada lomba model usaha atau ekonomi pesantren. Nah, ini pesertanya para pesantren-pesantren itu kita kita lombakan bagaimana mereka kalau ada model bisnis ataupun usaha yang kira-kira unggulan yang bisa dikompetisikan dan bisa juara, itu kita fasilitasi di situ. Lalu ada lagi lomba pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga Ziswaf. Nah, ini pesertanya ya lembaga Ziswaf itu. Mereka bisa berkompetisi di sini untuk memperkenalkan produk-produk mereka. Lalu ada lagi lomba konten ekonomi syariah. Konten ekonomi syariah. Ini terbuka untuk umum. Lalu ada juga untuk para santri, itu ada lomba dakwah. Lomba dakwah ekonomi syariah. Ini antar pesantren juga. Jadi nanti mereka saling berlomba lah dari mewakili masing-masing pesantrennya itu. Lalu yang juga ada itu lomba fashion designer competition. Keren, menarik jadi sekali untuk ya ini. Busana muslim. Masya Nah, ini nanti kita coba undang beberapa desainer untuk bisa ikut dalam kompetisi ini. Lalu yang berikutnya ada lagi kompetisi ekonomi syariah nasional. Dan ini ada satu yang baru nih, yang baru dilaksanakan tahun ini. Itu tadi yang halal chef competition. Itu makanya kok sampai harus memerlukan dapur, wilayah venue yang lebih luas lagi daripada venue-venue yang di tahun-tahun sebelumnya. Berarti untuk yang ini? Ini sesuatu yang baru. Nah, pesertanya itu kita jaring tidak hanya dari sini, dari Surabaya. Cuman kita kompetisikan dahulu di seluruh Jawa. Jadi ada dikompetisikan di masing-masing wilayah di Jawa. Nanti yang pemenangnya itu finalnya ikut di kompetisi di PSR Jawa ini. Gitu. Jadi memang sudah diseleksi dari masing-masing wilayah provinsi, ya. Lalu nanti difinalkan di Jawa Timur. Oke. Selain itu? Ada lagi lomba-lomba yang sifatnya seperti qasidah rebana. Terus ada Hadra Al-Banjari dan juga lomba storytelling.
storytelling. Iya. Masya Allah, ini lombanya bejibun sekali ya Pak Nunu. Iya, Masya banyak Allah. lomba-lombanya. Iya, dari sekian banyak agenda-agenda yang sudah disebutkan, tadi belum semua sebenarnya, tapi nanti akan ditutup dengan tablik akbar. Nah, jamaah Nah, Kopdar betul. penasaran bagaimana untuk tablik akbar dari Fesyar 2024? Jamaah Kopdar pastinya sudah penasaran sekali ya dengan yang tadi sudah Indah spill di sebelumnya, yaitu akan ada tablik akbar di penghujung acaranya. Mungkin boleh dijelaskan untuk tablik akbarnya ini mengundang siapa ini Pak Nunu? Mungkin Iya. semuanya sudah ada di flyer ya kalau saya melihat. Iya, betul. Iya, boleh silakan Pak Nunu. Jadi ini tablik akbar nih sesuatu yang ikonik ya, karena kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya juga. Iya. Tapi tetap tidak membuat masyarakat bosan dan animo untuk hadirnya itu tetap tinggi. Iya, betul. Nah, oleh karena itu kita coba hadirkan nih tokoh kita Habib Syekh Assegaf Masya Allah. yang akan mengisi untuk tablik akbar. Jadi itu nanti akan kita laksanakan di terakhir setelah penutupan, setelah Semarak Fesyar, itu Minggu sore hari dan malamnya, itu Ba'da Isya biasanya ya, itu akan dilaksanakan tablik akbar. Jadi itu seperti gongnya gitu, jadi di akhir. Seperti puncaknya, memang Betul. gongnya itu di tablik akbar, Masya Allah. Wah, ini langsung ya, pecinta-pecinta atau mungkin yang selalu mengikuti Habib Syekh ya, untuk tablik akbarnya ini spesial dihadirkan lagi Iya. di tahun ini, luar biasa. Tapi Dan ada lagi, iya, jadi untuk yang sifatnya tausiah itu, kita juga akan menghadirkan Gus Ikdam. Gus Ikdam, wah, ini idolanya anak-anak muda juga ya, Iya, Pak ini Nunu. banyak sekali penggemarnya, terutama yang kaum milenial. Wah, Indah. kalau misalnya melihat kaum milenial Gen Z, berarti untuk Fesyar Jawa 2024 ini memang memperhatikan unsur-unsur, wah kita harus ini mengutamakan untuk menggait banyak sekali partisipasi dari anak-anak muda. Betul, Atau betul. mungkin kenapa ini kita harus menggait Gen Z juga untuk Iya. ikut berperan di sini? Iya, memang dalam mengembangkan ekonomi syariah ini, kita nggak bisa melepaskan Gen Z. Ah, Karena sekarang eranya mereka gitu. iya. Apalagi sekarang kita juga mengedepankan digitalisasi, Digitalisasi. which is Gen Z ini merupakan natif ya. Iya, Ya, yang sangat mereka hidup dengan mendominasi gadget digitalisasi. dan aspek digitalisasi. Jadi itu rasanya akan multiplier efeknya tuh besar kalau kita menggandeng Gen Z ini. Oh, Masya Allah. Selain ada tablik akbar yang luar biasa menghadirkan Habib Syekh ya, Alhamdulillah. Ini tadi saya dengar-dengar juga ada entertainmentnya. Wah, ini tidak Ya, kalah betul. dari unsur tablik akbarnya ada, dari segi entertainmentnya juga ada ini Pak Nunu. Betul. Menghadirkan siapa di entertain untuk kali ini? Jadi nanti di tanggal 13 malam itu kita menghadirkan Opik. Opik, Ya, Masya Allah. kan Opik banyak sekali lagu-lagu religinya ya. Nah, ini Iya. yang akan kita coba tampilkan. Lalu di berikutnya di malam minggu, itu nanti kita juga akan mengundang Gigi. Gigi, Masya Allah. Ini nggak nanggung-nanggung ya. Bukan Iya. cuma satu aja, tapi 2 malam berturut-turut dua malam ya. berturut-turut. Yang pertama Opik, yang kedua kita mengundang Gigi. Gigi. Ya, Oh, jadi begitu. teman-teman yang penggemar Gigi bisa hadir di sana nanti. Iya, untuk lokasi untuk bernyanyi ini apakah tetap di masjid itu atau mungkin ada venue lain? Iya. Tetap sama di masjid, cuman kita bedakan lokasinya. Oh, Kalau begitu. acara-acara yang seminar dan pembukaan penutupan itu kita di panggung utama. Nah, ini untuk khusus yang untuk acara Gigi ini kita sediakan di panggung barat di baliknya. Oh, jadi memang dibedakan, Dibedakan. ya. Nah, nanti tablik akbar tuh juga di panggung barat itu, Mbak Indah. Itu memang ininya Space areanya, untuk yang space-nya lebih besar. entertainment, tablik akbar, Lebih bisa begitu ya? menampung banyak orang. Oh, tapi untuk beberapa seminar, workshopnya, lalu bisnis coachingnya itu Itu dilaksanakan ada di ruangan sendiri. Oh, ada ruangan khusus. Wah, Iya. ini Pak Nunu, setelah sekian banyak acara yang sudah disampaikan, ini yang bikin saya pusing, ini apakah berbayar dan apakah tiket masuknya ini akan mahal atau mungkin sebenarnya gratis, Pak Nunu? Boleh ini langsung dijawab oleh Pak Nunu. Silakan Pak Nunu. Iya, untuk para yang ingin hadir,
ini kita gratiskan semua, Mbak Indah. Masya Allah, betul Pak Nunu, Betul. digratiskan untuk semua acaranya. Semua Bahkan acaranya. beberapa kita berikan hadiah atau door prize gitu. Misalnya ada jalan berkah juga Iya, namanya. jalan berkah ya, jalan sehat. Itu yang jalan versi sehat yang kita lakukan nanti di hari Minggu pagi, itu jalan keliling sekitar Masjid Al-Akbar. Oh, begitu, Masya Allah. Nah, ini berarti untuk jamaah Kopdar yang sudah bertanya-tanya dalam hati atau mungkin dalam pikirannya, apakah Fesyar Jawa 2024 ini gratis atau berbayar? Ternyata untuk semua agendanya gratis dan semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi, Masya Allah. Jadi jangan lupa ya langsung dicatat ya jamaah Kopdar untuk Fesyar Jawa 2024 ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 15 September 2024. Untuk info selengkapnya bisa langsung kunjungi Instagram bank_Indonesia_Jatim. Wah, ini Indah ulang sekali lagi nih biar makin mantep nih ya. Tenang aja, untuk semua tiketnya gratis ya. Mau ikut donor darah? Boleh. Mau ikut tablik akbarnya? Gratis. Mau ikut bisnis coachingnya juga free, gratis, tidak dipungut biaya. Malah kalau misalnya kita ikut jalan berkah, malah dapat door prize-nya. Maka dari itu jangan lupa dicatat tanggalnya. Fesyar Jawa 2024 dilaksanakan mulai dari 13 sampai 15 September 2024. Untuk info selengkapnya bisa langsung kunjungi Instagram bank_Indonesia_Jatim. Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini kayaknya Indah OTW daftar habis ini ya. Berarti, Langsung daftar. tapi untuk ikut Fesyar Jawa 2024 ini apakah kita harus daftar dulu untuk ikut agenda-agendanya atau bisa langsung daftar di tempat atau mungkin langsung datang atau seperti apa Pak Nunu? Kalau untuk seminar atau talk show itu bisa gitu? langsung hadir. Oh, langsung hadir tidak apa-apa ya? Iya. Namun kalau untuk yang seperti jalan sehat itu ada ini registrasinya juga. Oh, harus registrasi dulu. Tapi kalau saya bawa satu keluarga, apakah diperbolehkan Boleh, ini? boleh, Boleh Mbak ya, Masya Allah. Oke, apakah sudah boleh di-spill ini untuk door prize jalan berkahnya? Atau belum boleh ini? Atau kita harus mampir Iya. ke IG-nya langsung ini, Pak Nunu? Iya, mungkin bisa dilihat di IG atau kita Oke. simpen dulu ya. Kita untuk simpan dulu, ininya, Mbak. Berarti door ini belum prize-nya. boleh dibocorkan. Maka ya Allah, alhamdulillah ya jamaah Kopdar tadi sudah banyak sekali acara-acara di Fesyar Jawa 2024 yang sudah kita spill satu persatu. Tapi pastinya dari acara yang luar biasa ini pasti akan ada harapan yang sebenarnya ingin dicapai untuk Fesyar Jawa 2024. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Nunu kira-kira harapan apa yang ingin dicapai untuk masyarakat ini? Iya. Jadi Fesyar Jawa 2024 ini pada intinya adalah kita mencoba showcasing. Jadi menampilkan kepada masyarakat, kepada publik apa-apa yang sudah kita lakukan Ya. secara kolaborasi, sinergi tadi, berbagai stakeholder, Iya. apa yang sudah kita lakukan untuk pengembangan ekonomi syariah dan bagaimana progresnya. Dan bagaimana progresnya Betul. untuk terus Jadi kita naik kelas. tampilkan di etalasenya ini dalam bentuk Fesyar ini. Nah, harapannya sih ini kita coba apa ya? Kita coba sampaikan kepada masyarakat apa-apa aja yang sudah kita lakukan tadi. Jadi mulai dari kalau di Bank Indonesia itu kita mencoba mengembangkan ekonomi syariah itu melalui 3 strategi. Melalui 3 strategi. Apa saja Pak Yang Nunu? pertama adalah membangun ekosistem halal. Nah, di sini kita lebih banyak mendorong dari sisi produksinya. Oh, Jadi dari produk-produk segi halal, produksinya. layanan jasa-jasa syariah dan sebagainya itu kita coba dorong di sini. Dan kita juga berusaha meningkatkan awareness dan literasi dari masyarakat terkait dengan ekonomi syariah itu seperti apa. Nah, kalau literasi ini lebih banyak di sisi permintaannya, sisi demand-nya. Jadi kita membangun 2 sisi nih. Oh, jadi tidak hanya di produksi saja, tapi demand dan sisi supply-nya. Jadi supaya bisa sama-sama ketemu dan bangkit sama-sama. Nah, satu lagi itu kita berusaha memperkuat keuangan syariah. Nah, ini keuangan syariah ini merupakan akselerator. Jadi kalau tadi misalnya UMKM sudah kita coba bangun melalui sertifikasi produk halal dan sebagainya, dan mereka
kalau mau ingin meningkatkan lagi skala bisnisnya, itu mereka bisa masuk melalui pembiayaan syariah itu. Makanya kita coba memperkuat dari sisi keuangan syariahnya. Dan gitu. lagi di sisi itu tadi, sisi literasi itu sebenarnya kita juga coba meningkatkan pemahaman atau capacity building kepada pelaku-pelaku ekonomi itu berkaitan dengan bagaimana mengembangkan ekonomi syariah. Makanya itu kita di acara Fesyar ini kita punya beberapa seminar. Ada 4 seminar dan 2 talk show. Jadi kalau boleh saya ungkap sedikit terkait topik-topiknya terkait dengan seminar itu, kita punya flagship seminar itu mengenai ekonomi dan keuangan syariah. Ini bagaimana secara makro kita akan mengcrafting perkembangan ekonomi syariah ke depannya akan seperti apa. Termasuk kebijakan-kebijakannya, arahnya, roadmap ataupun blueprintnya seperti apa tuh akan kita coba ungkapkan di situ. Lalu ada lagi seminar untuk penguatan ekosistem produk halal. Oh, ekosistemnya juga ya? Ya, betul. Lalu seminar berikutnya tentang pemberdayaan usaha syariah. Dan yang keempat itu ada optimalisasi dana ziswaf. Ini untuk mendorong ekonomi sisi produktif. Jadi itu semua kita lakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Terus ada lagi talk show ada 2. Yang pertama itu terkait dengan gerakan sadar wakaf, dan yang kedua peran digitalisasi dalam halal lifestyle. Luar biasa, tema-tema yang dihadirkan ini memang sangat pas ya dengan tema yang diangkat juga untuk Fesyar Jawa 2024 ya. Sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi syariah. Oke, boleh Pak Nunu ini sebagai penutup boleh memberikan pesan-pesan atau mungkin ajakan ini untuk jamaah Kopdar supaya ikut hadir di Fesyar Jawa 2024. Silakan Pak Nunu. Jadi Fesyar Jawa 2024 ini kita selenggarakan sebagai stimulus. Jadi untuk merangsang segala semua stakeholder untuk sama-sama berperan dalam pengembangan ekonomi syariah. Jadi kalau misalnya kita sudah bersatu, bersinergi itu tadi, mudah-mudahan ekonomi syariah itu bisa berkembang lebih cepat, sehingga kita bisa catch up dan mudah-mudahan bisa jadi nomor 1. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Nunu selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Oke, jamaah Kopdar, luar biasa sekali ya. Kita sudah membahas begitu banyaknya untuk Fesyar Jawa 2024. Untuk info selengkapnya bisa langsung kunjungi Instagramnya di bank_Indonesia_Jatim ya. Karena memang bisa langsung diakses saja di sana karena begitu banyak sekali acara-acara yang dihadirkan di Fesyar Jawa 2024. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar.